Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tugas demonstrasi kontekstual mata kuliah pendidikan sosial emosional. Kelompok satu beranggotakan 5 anggota. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Fatih. Yang kedua ada Aldina. Yang ketiga ada Gaida Purmoli. Yang keempat ada Happy Sulistyo. Yang terakhir ada Vidatri Septian Dani. Yang pertama, apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional? Guru menghadapi berbagai tantangan sebagai teladan sosial emosional bagi siswa, terutama dalam mengelola emosi pribadi mereka. Tekanan tugas mengajar, beban administrasi, dan masalah pribadi dapat mempengaruhi kesabaran dan kestabilan emosional. Masalah keluarga, misalnya, dapat mengganggu sikap tenang dan positif di kelas. Konsistensi dalam menunjukkan perilaku positif seperti adil, sabar, dan penuh empati juga sulit dipertahankan terutama saat menghadapi siswa yang menantang. Selain itu, memahami dan merespon kebutuhan emosional yang beragam dari setiap siswa memerlukan kepekaan dan strategi yang tepat. Selanjutnya yaitu kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Dalam pengalaman saya, seorang guru yang biasanya sabar dan penuh empati menghadapi kesulitan mengelola emosinya akibat stres dari masalah pribadi di rumah. Suatu hari, ia kehilangan kesabaran dan membentak siswa yang tidak mengerjakan tugas dan mengganggu teman-temannya. Hal ini menciptakan suasana kelas yang tegang dan membuat siswa lain takut dan cemas. Guru tersebut menyadari kesalahannya, meminta maaf kepada siswa yang dibentak, dan menjelaskan pentingnya mengelola emosi kepada seluruh kelas. Peristiwa ini menunjukkan tantangan besar bagi guru untuk selalu menjadi teladan sosial emosional, terutama saat mereka sendiri sedang tertekan. Selanjutnya itu bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional. Apa saja tantangan bagi sekolah? Sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional yaitu dengan cara menerapkan hal sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan rutin yaitu kegiatan yang dilakukan di luar waktu belajar seperti kegiatan membaca bersama, perayaan hari besar, apel pagi, kerja bakti, senam pagi bersama, seminar atau pelatihan. Menetapkan aturan sekolah yang disepakati bersama dan mandiri oleh peserta didik seperti menjatuhi jadwal pembelajaran di ruang komputer. Selanjutnya yaitu pembelajaran terintegrasi adalah strategi yang menyatu dalam kurikulum seperti refleksi setelah topik selesai, evaluasi menyeluruh, diskusi kasus, dan kerja kelompok atau memecahkan masalah. Yang terakhir yaitu menyediakan sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran yang mengintegrasikan sosial emosional. Selanjutnya, tantangan bagi sekolah. Yang pertama ada kesadaran diri dari peserta didik, guru maupun staf yang masih kurang. Dua, komunikasi dan kerjasama sekolah dengan orang tua tidak terlaksana dengan baik. Yang ketiga, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Dan yang keempat, keterbatasan sekolah dalam memahami pembelajaran sosial emosional.
Selanjutnya, apakah karakteristik siswa bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan dan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Karakteristik peserta didik mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional karena mencerminkan kemampuan sosial dan emosional mereka. Peserta didik dengan latar belakang beragam membutuhkan pendekatan yang berbeda. Misalnya, siswa dengan kematangan sosial rendah atau masalah emosional memerlukan strategi khusus. Guru dapat menggunakan teknik pembelajaran terstruktur dan individualis serta melibatkan orang tua dan ahli untuk mendukung pembelajaran sosial emosional. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait catat hal yang muncul di pikiran Anda pertama kali menonton atau teringat pada film itu. Film Laskar Pelangi mengandung banyak nilai berharga. Beberapa pelajaran yang dapat diteladani adalah semangat pantang menyerah, pentingnya pendidikan, kekuatan, persahabatan, kesadaran, potensi diri, dan keberanian bermimpi besar. Karakternya menghadapi berbagai kesulitan tetapi tetap berjuang, menunjukkan bahwa dukungan teman, pengembangan bakat, dan kerja keras sangat penting dalam mencapai tujuan. Bila Anda sudah menonton film tersebut, apa yang bisa Anda pelajari dari film tersebut berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan? Dalam film Laskar Pelangi, guru berperan sebagai agen perubahan. Ibu Muslimah, guru di SD Muhammadiyah, menginspirasi murid-muridnya untuk bermimpi besar dan meraih sukses melalui pendidikan. Guru-guru dalam film ini menunjukkan semangat pengabdian tinggi, memberikan dukungan emosional dan motivasi. Mereka berusaha keras memberikan pendidikan berkualitas meskipun terbatas sumber daya. Ibu Muslimah dengan kreativitasnya menyesuaikan metode pengajaran sesuai kebutuhan murid. Selain aspek akademis, guru-guru juga menanamkan nilai moral dan karakter, membentuk pribadi tangguh dan berintegritas. Anda bisa menonton alternatif film lain berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan seperti di Society Sekolah Rimba. Apa yang bisa Anda pelajari dari kejadian film tersebut dan apa hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional? Ditput Society. Film ini menekankan pentingnya mendorong kreativitas dan ekspresi diri peserta didik. Guru John Keating menginspirasi mereka untuk mengajar passion dan melihat kehidupan dari sudut pandang kreatif. Karakter dalam film mengalami berbagai emosi, mulai dari kegembiraan hingga kesedihan, menunjukkan pentingnya pembelajaran sosial emosional untuk pertumbuhan pribadi. Keating mengajarkan berpikir mandiri dan kritis, selaras dengan pengembangan keterampilan sosial, pemimpinan, dan pemecahan masalah. Hubungan dekat antara guru dan peserta didik menciptakan lingkungan yang mendukung dan menerima, memperhitungkan kualitas hubungan interpersonal dalam pengembangan keterampilan sosial. Film ini menekankan pentingnya menghargai keunikan individu, mengembangkan empati, dan toleransi terhadap perbedaan. Ditput Society menunjukkan bagaimana pengalaman sosial dan emosional membentuk perkembangan pribadi dan pentingnya menghargai diri sendiri dan orang lain, mengelola emosi dengan bijaksana, serta membangun hubungan positif untuk pertumbuhan. Yang kedua, Sekolah Rimba. Peduli dengan lingkungan. Salah satu pelajaran inspiratif dari konsep Sekolah Rimba adalah peduli terhadap lingkungan sekitar. Kita dapat memulainya dengan tindakan sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya dan memberikan pertolongan pada mereka yang membutuhkan. Gotong royong. Gotong royong merupakan praktik yang penting untuk menjaga dan melindungi lingkungan. Mulailah dengan melakukan gotong royong di lingkungan sekitar, baik di rumah maupun bersama masyarakat setempat pada akhir pekan. Berpikir dan bertindak kreatif. Kreativitas dalam merancang pembelajaran adalah hal yang bisa ditiru dan dari relawan Sekolah Rimba. Mulailah dengan membuat kegiatan belajar yang menarik, misalnya dengan mengajar adik-adik di sekitar kita. Mempelajari budaya baru. Penting untuk mengenal dan menghargai berbagai adat dan budaya di Indonesia. Ini akan membantu kita untuk lebih menghargai keragaman budaya yang ada. Sikap hormat dan menghargai
Belajar untuk menghormati dan menghargai budaya serta adat istiadat orang lain merupakan nilai penting yang bisa kita ambil dari pengalaman relawan sekolah rimba. Hal ini membantu kita untuk mendekati orang lain tanpa mengubah identitas mereka. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.